Silahkan ya, karena ini adalah sesi ketiga TB Smart dan tadi kalian udah ujian sekolah PPKN dan biologi. Bacaan semua lagi ya, terus lanjut ke TB Smart ditutup dengan TB Smart Geografi. Ini kelas 12.2 ya sampai 12.4 kalau nggak salah ya. Ya lumayan ada 41 orang, mungkin sebagian sudah pada berguguran, tapi nggak apa-apa yang sudah hadir, karena bakal dicatat juga ya sama Monef, dan terus kalian juga jangan lupa presensinya baru ya, bukan yang tadi ya. Jadi bukan presensi TB Smart dari awal ya, satu presensi buat 3 pelajaran, enggak. Itu berarti sekarang adalah pelajaran ketiga untuk kalian dan besok adalah ujian US 3 mata pelajaran, informatika, bahasa Jepang, dan geografi lintas minat ya. Masya Allah, semangat ya, tetap semangat karena cuma 2 hari lagi, Selasa, Rabu selesai ya. Jadi kalau buat yang nggak susulan itu Rabu udah selesai semuanya ya. Jadi makanya yang udah pada masuk, nambah lagi. Mungkin tadi minum dulu ya, boleh sambil minum ya. Mungkin capek juga ini dari jam 12 gitu ya. Kita sambil aja belajarnya. Karena ini juga kalau bisa dibilang adalah materi terakhir juga gitu ya di kelas 12 sampai menjelang ujian besok gitu ya, karena memang untuk kewajibannya, apalagi kalian anak IPA, geografi lintas minat itu memang kewajibannya hanya sampai US besok gitu ya. Jadi ya sebelum kita US ada persiapan dulu TB Smart hari ini. Nah, Ibu nggak akan terlalu banyak memberikan latihan soal dan lain-lain ya, karena kita juga udah sering bahas di kelas, terus kita juga udah pernah buat pembahasan. Nah, seperti yang pernah Ibu bilang di kelas ya, mungkin ada kecuali satu kelas yang enggak Ibu bilang karena memang nilainya sudah terpenuhi. Ya, tadi udah dititipin ke temennya. Nah, untuk kelasnya yang kemarin, untuk kelas kemarin yang sudah Ibu berikan tugas untuk pembahasan tryout ya, untuk yang remedial kan sama yang susulan itu, dan remedial tryout ketiga itu kan nilainya belum ada untuk yang susulan. Jadi makanya kemarin Ibu sudah menugaskan dan udah dikumpulin itu mah 2 minggu yang lalu. Nah, ini untuk yang seminggu yang lalu. Ini untuk yang tidak susulan ya, yang Ibu minta, karena nanti nilai yang kalian akan tugas yang akan kalian masukkan tentang pembahasan tryout kemarin itu akan dimasukkan ke nilai dan masuk ke dalam nilai portofolio juga gitu ya. Nah, jadi makanya seperti yang sudah Ibu bilang, hanya ada satu kelas aja yang enggak usah karena mereka udah dapat tugas sebelumnya ya. Nah, itu untuk linknya, pengumpulannya, linknya sebenarnya sama yang perbaikan. Jadi kalau misalnya kalian enggak lupa gitu ya sama linknya, mau diupload, ada linknya di MS Team kelas masing-masing, itu sama linknya ya. Jadi diupload aja di situ ya untuk yang mau ngumpulin gitu ya. Oke. Itu untuk pembahasannya ya. Ada beberapa memang yang kemarin juga selama pembahasan tryout juga ada yang Ibu ini kenapa jawabannya kayak gini, udah Ibu benerin juga semuanya ya. Jadi kalian kumpulkan aja seadanya yang kalian dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan jawaban yang lain, ya udah isi aja di pembahasan itu gitu ya. Nah, untuk besok Ibu hari ini akan memberikan beberapa materi yang akan ada di US besok. Nah, dimulai dari kisi-kisinya dan juga beberapa materi yang akan ada yang nggak sempat mungkin kebahas di kelas dan mengulang sedikit supaya kalian lebih ingat lagi ya. Nah, ntar Ibu share dulu. Bu. Ya. Buat batas pengumpulannya besokan Bu pas US-nya. Ya, boleh. Boleh. Kasihan udah 3 TB Smart-nya ya. Bentar, Ibu bukain dulu ini ya. Semoga sebelum jam 3 kita udah selesai ya, biar kalian bisa istirahatnya lebih panjang. Karena Ibu juga nggak akan memberikan materi yang banyak ya. Ini hanya mengulang aja yang pernah kita bahas di kelas.
dan membahas sedikit-sedikit aja yang kalian sudah kerjakan ya di pembahasan tryout kemarin ya. Nanti jangan asal, kan Ibu udah pernah bilang nilai itu untuk apa ya. Nah, yang nanti akan di-US-kan itu sama jumlahnya 35 soal seperti tryout kemarin. Seperti yang Ibu bilang saat kita KBM terakhir di minggu terakhir sebelum US, bahwa kisi-kisinya itu adalah kurang lebih dari 40% diambil dari tryout kemarin gitu. Jadi makanya Ibu minta buat kalian kerjakan pembahasan tryout itu. Insya Allah pasti pada bisa, karena memang udah diulang-ulang gitu, sering lah ya untuk latihan soal ini. Insya Allah pada bisa. Jadi kalau dengan kalian menghafal, membaca lagi nih malam apa yang sudah kalian kerjakan, insya Allah bisa ya. Cuman itu aja kisi-kisinya. Karena kalau dijabarinnya ya, kisi-kisinya mah panjang banget ya. Jadi tapi ada ya, kalau misalnya kalian mau minta, nanti Ibu akan masukkan ke MS Team-nya. Bentar, mana lagi? Nah ini untuk kisi-kisinya ya. Ini sebenarnya mah nggak usah kalian baca satu-satu ya. Seperti yang Ibu bilang, kalian dengan mengerjakan soal udah pasti bisa. Karena ini mah kisi-kisinya itu sama persis. TO ketiga dengan US itu sama, hanya yang membedakan mungkin yang TO 3 itu yang ditanyakannya misalnya konsep pola, nanti yang US-nya yang ditanyakan adalah konsep keruangan. Cuma kayak gitu doang. Tapi kisi-kisinya mah sama semuanya ya. Jadi ini kalau Ibu bacain satu-satu mah ya banyak ya, dari nomor 1 sampai 35. Jadi mungkin kalian bisa baca-baca kisi-kisinya, nanti Ibu akan jabarkan mana yang memang banyak yang masih keliru gitu pas tryout kemarin gitu ya. Nanti kita bahas di sini. Terus ada beberapa materi tambahan juga, cuma beberapa nomor doang yang memang mungkin Ibu belum sempat sampaikan saat di kelas ya. Nah kalau kisi-kisinya mah panjang, nanti Ibu akan bagikanlah di MS Team, kalian bisa baca apa aja kisi-kisinya gitu ya. Ini sebenarnya mah sama sih, kalau kalian cocokin sama tryout itu sama-sama aja gitu ya. Nah hari ini Ibu nggak akan membahas banyak ya, hanya beberapa yang memang tidak tersampaikan di kelas dan memantapkan lagi. Jadi kalau misalnya nanti nih kadang Ibu teh MS Team-nya gitu apa namanya, nggak tahu lah pokoknya MS Team itu kadang tiba-tiba kayak offline gitu kalau udah nggak video conference. Jadi kalau misalnya nanti nggak sempat di share nih PPT ini ya, nah, coba kalian di capture aja apa yang akan Ibu jelaskan gitu ya. Tapi nggak banyak tulisannya kok, jadi disimak aja ya baik-baik. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kisi-kisi US dan juga tryout kemarin, Ibu seperti bilang bahwa urutannya masih sama dari nomor 1 sampai 35 itu sama gitu ya. Dari awal itu adalah pengetahuan dasar geografi, terus dilanjut pemetaan kayak gitu. Itu mah jenis soalnya sama, si alurnya bakal sama sampai nanti terakhir adalah tentang negara maju dan berkembang. Materinya sama dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Nah, tapi Ibu akan tekankan nih apa aja yang kemarin masih banyak yang mungkin pada lupa gitu ya, yang masih banyak yang kurang tepat menjawabnya gitu ya. Nah, yang pertama kalau untuk kayak konsep, pendekatan, prinsip geografi itu kalian udah paham lah dan udah pada banyak yang betul juga. Dan udah pasti 3 itu mah ya, nomor pertama tuh pasti ya, tentang konsep, tentang pendekatan, dan juga tentang prinsip geografi. Itu udah ada di PPT yang Ibu share di MS Team. Ya pokoknya buka lagi MS Team-nya, itu udah banyak banget kan materi yang udah Ibu sampaikan juga, bahan ajarnya juga, bahan ajar, PPT-PPT-nya coba dibuka-buka lagi ya, itu ada. Nah kalian bisa lihat lagi di situ, tentang konsep, prinsip, dan pendekatan, itu mah pasti ya. Nah terus selanjutnya harusnya sih ada tentang aspek geografi, tapi nggak akan ada nanti di US. Cuman kalau nih misalnya teman-teman yang ada yang diantara kalian itu lintas minat tentang aspek geografi,
Aspek geografi itu hanya ada dua geografi, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Kalau aspek sosial itu masyarakat atau kependudukan. Sisanya itu fisik, mau tanah, mau air, mau udara, pokoknya kayak gitu itu adalah fisik ya. Sisanya manusia itu adalah sosial gitu ya. Cuman itu aja untuk pengetahuan dasar geografi. Nah, Ibu ambil beberapa aja materi yang masih banyak yang keliru. Di antaranya yang pertama adalah materi tentang pertanahan. Kemarin itu pas tryout itu tentang tanah aluvial. Nah, nanti juga akan ada lagi tentang pertanahan. Apakah aluvial lagi? Nggak tahu ya. Karena kan ada 4 paket soal. Kalian pasti bakal beda-beda nih dapatnya. Nah, dan diacak juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat tanah itu banyak banget nih, dari gambarnya ada gambut, latosol, regosol, aluvial, litosol, grumosol, andosol, podzolik, dan renzina. Nah, yang nanti akan ada itu cuman aluvial, regosol, litosol, dan andosol. Aluvial dan sol bersaudara. Sol bersaudara tuh regosol, litosol, dan andosol. Antara itu aja 4. Podzolik, jadi kalau kalian nanti menjawab podzolik, coba cek lagi ya kisi-kisi yang udah Ibu sampaikan. Oh, cuma ada 4 di antara itu. Gitu ya. Nah, kalau dijelaskan secara rinci, ini sekilas aja. Yang pertama itu adalah tentang tanah gambut ya. Gambut ya, bukan gabut, gambut. Gambut ini adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang udah melapuk, yang udah membusuk bersatu dengan tanah. Gambut ini nama lainnya adalah organosol. Nah, organosol sesuai dengan namanya organik. Jadi dia itu dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah membusuk, makanya kandungan bahan organiknya tinggi gitu. Itu adalah tanah gambut. Nah, terus untuk tanah regosol dulu. Regosol ini adalah, kalau latosol kayaknya nggak akan ada ya. Kalau regosol nih, yang tadi yang kata Ibu bilang cuma ada 4 ya. Regosol, aluvial, litosol, dan andosol. Kalau regosol itu adalah jenis tanah yang berbutir kasar sebagai hasil endapan. Nah, itu adalah regosol. Nah, dan biasanya warnanya coklat keabuan nih, sesuai dengan gambar ini. Biasanya dia itu cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Berarti artinya adalah tanah yang subur. Nah, kalau tanah aluvial, ya, tanah aluvial ini sama yang kayak kemarin, itu adalah jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya terjadi terbawa karena aliran sungai, yang seperti Ibu bilang bahwa aluvial ini subur tapi kandungan airnya yang sangat banyak, itu untuk aluvial. Nah, kalau litosol ya, ini litosol nanti ada di pilihannya juga ya, ini siapa yang bakal dapat. Kalau litosol ini adalah tanah yang berasal dari proses pelapukan batuan tapi belum sempurna. Jadi dia masih ada gerenjil-gerenjil batuannya gitu ya. Nah, jadi dia adalah pelapukan yang jadi belum selesai. Nah, sehingga apa? Dia itu kategori tanah yang tidak subur, kurang subur, bukan tidak, kurang subur gitu. Ciri-cirinya adalah warnanya itu kemerahan, kuning, teksturnya lempung ya, dan memiliki solum horizon. Nah, katanya persebaran tanah litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan kelembapannya yang sangat tinggi juga. Nah, kalau kelembapannya sangat tinggi kan susah ya untuk melapuk gitu, jadi makanya lambat. Nah, itu untuk litosol gitu ya. Litosol ini bisa dikategorikan tanah yang kurang subur karena tanah litosol ini merupakan tanah yang kandungan unsur haranya jadinya sedikit gitu ya, karena tadi adalah pelapukan yang belum selesai gitu ya, belum sempurna. Grumosol nggak akan ada deh kalau di US ya tentang grumosol, tapi kalau grumosol itu terbentuknya dari pelapukan batuan kapur.
atau tufa vulkanik. Nah, itu dari dekat gunung berapi. Nah, tapi kandungan organiknya atau kandungan tumbuhannya itu sangat rendah gitu dari batuan kapur, dan dapat disimpulkan tanah ini tidak subur. Nah, tidak cocok untuk ditanami tanaman. Jadi lebih ke keras gitu. Nah, beda dengan andosol. Kalau andosol ini itu tanah mineral yang telah mengalami perkembangan karakteristik solum yang agak tebal. Nah, sehingga tanah andosol ini kenapa kayak gitu? Karena tanah andosol ini berasal dari tanah vulkanis yang berasal di gunung berapi, gitu, yang paling dekat dengan gunung berapi. Jadi kalau terkena dekat gunung berapi itu kan cenderung sangat subur, itu andosol. Beda ya dengan litosol ya. Jadi nanti ingat-ingat regosol apa, andosol apa, litosol apa, aluvial apa ya. Nanti baca lagi sesuai dengan soalnya ya. Karena kenapa Ibu ngambilnya 4 itu aja? Karena itu yang paling signifikan bedanya, apalagi aluvial. Beda kan dengan yang lainnya, litosol beda dengan andosol. Padahal kan sama ya sol. Tapi beda kalau andosol itu yang suburnya, kalau yang litosol itu yang enggak. Kalau regosol kayak gimana ya? Itu paling di antara itu aja. Nah, jadi nggak akan semua tanah Ibu tanyain, enggak. Itu aja. Ya. Ibu mau nanya. Ya, kenapa? Ini siapa? Oh, Gilang. Kalau berarti tadi itu bedanya regosol andosol apa, Bu? Regosol Sama andosol. kalau andosol itu dia masih ada enggak. Kalau andosol itu lebih warnanya itu lebih kemerahan dan juga paling dekat sama wilayah gunung berapi. Jadi dia paling subur di antara yang lainnya. Itu andosol. Ya, kalau regosol enggak, kalau regosol mah. Dari warnanya juga udah beda. Ya, jadi lebih lebih subur yang andosol, tapi masih kategori tanah yang subur gitu. Beda dengan litosol, sama kan sol juga, beda lagi sama grumosol. Nah, ya dilihat dari warnanya juga nanti akan Ibu jabarkan kok ya. Makanya Ibu liatin gambarnya biar kalian tahu, oh iya andosol itu yang ini, regosol yang ini gitu ya. Oke, Bu. Nah, gitu. Ya udah 4 itu aja ya, nggak akan banyak-banyak kok. Kayak waktu itu kan konsep ada 10, nggak akan 10-10-nya Ibu tanyain, nggak akan. Pasti cuma ada 1 yang akan ditanyakan gitu ya. Nah, ini cuma ada di antara 4 itu. Bu, berarti Ya. andosol itu di dataran rendah kan ya, Bu ya? Andosol itu di dataran rendah kan ya, Bu? Dekat gunung berapi. Oke, Bu. Iya. Ya, gitu ya. Itu untuk ciri-cirinya. Ya, itu 4 aja ya, regosol, aluvial, litosol, andosol. Udah. Pozolik, resina enggak. Nggak akan semua dibahas ya, karena takutnya kalian, udahlah ini mah kalau nggak ada di US mah nanti aja gitu ya. Biar waktunya juga bisa efektif gitu ya. Terus, apa lagi ya? Salah buka ini, bentar. Maaf. Salah buka PPT. Bentar ya guys. Ibu salah buka PPT yang belum diedit ternyata. Bentar ya, 5 menit. Ini dia. Salah buka PPT. Sambil nunggu Bu Adel, Ibu mengingatkan ya, Bu Adel, sebentar. Ya, boleh. Anak-anak yang belum presensi diisi dulu, kemudian pada saat mengisi, di situ kan pilihan geografinya ada UTBK, ada peminatan, ada lintas minat. Yang diisi geografi lintas minat ya Bu Adel? Ya. Ya, jadi yang diisinya geografi lintas minat. Jadi yang belum ngisi silakan diisi. Yang tadi ngisinya masih salah boleh diperbaiki, dikirim ulang. Terima kasih. Iya, sebentar Bu ya ini. Ini ada PPT-nya. Salah buka.
Ternyata. Astagfirullah, bentar ya guys. So, pada minum dulu. Nggak kebuka PPT-nya. Ya udah deh, dari gambar aja ya. Astagfirullah. Oke. Nah, ini dari gambar aja deh ya. Oke, selanjutnya itu yang Ibu akan masukkan lagi adalah tentang atmosfer. Ya, tentang atmosfer. Ini ada juga di tryout kemarin ya. Ini yang mungkin Ibu bikinnya ada 2 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 lapisan atmosfer. Nah, nanti yang akan ditanyakan apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Yang pastinya yang akan ditanyakan itu adalah fungsi dari lapisan atmosfernya itu sendiri. Nah, misalnya kayak kemarin itu kan yang ditanyakan adalah stratosfer. Nah, bisa jadi nanti ketika US yang ditanyakan adalah troposfer. Bisa jadi mesosfernya, bisa jadi termosfernya, bisa jadi eksosfernya. Nah, Ibu jelaskan dulu fungsi dari lapisan atmosfer. Ini udah pada tahu ya, tapi diingatkan lagi. Yang pertama adalah troposfer. Kalau troposfer itu adalah lapisan yang paling bawah, ya, lapisan yang paling bawah 0 sampai 12 km. Nah, itu adalah lapisan tempat terjadinya cuaca dan iklim, ya. Terus pesawat juga yang paling tinggi itu masih di lapisan troposfer. Ya, tapi yang paling terkenal itu adalah fungsi troposfer ini adalah adanya cuaca dan iklim. Jadi hujan itu hanya muncul di lapisan troposfer. Nah, udah masuk stratosfer udah nggak akan kerasa. Ya, itu untuk troposfer itu ketinggiannya adalah 0 sampai 12 km ya. Jadi kalau yang naik pesawat itu tuh sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, masih di lapisan troposfer. Makanya ada istilah di atas langit ada langit ya, karena selanjutnya ada lagi nih fungsi dari lapisan atmosfer ini adalah stratosfer. Kalau stratosfer ini, aduh maaf, ditelepon sebentar ya. Ya Allah. Di sini ada kelas 12.7 nggak ya? Ada, Bu. Oh, 12.5 sama 12 sampai 12.7. Ada di sini? Ada, Bu. Ada beberapa, Bu. Oh, ada beberapa katanya Bu Mira. Oh iya, di TB Smart 9 ya. Oh iya, siap. Iya. Saya kasih tahu ya, Bu ya. Ya, Waalaikumsalam. Oke, katanya 12.5 sampai 12.7 masuk ke TB Smart 9 yang sama Bu Vini. Materinya mah sama, dak. Katanya udah nungguin Bu Vininya. Bu Adel, Ya. kalau lihat di jadwal yang di TB Smart 8 12.2 sampai 12.5. Iya. Yang di TB Smart Berarti 9 12.6 sampai 9. Ya, 9 mah enggak Bu, udah. 8 9 mah. Bentar ya, ini jadwalnya bentar. Oh, itu jadwal yang tadi udah tadi. Oke. Nih tadi Bu Vini nunggu. Berarti benar ya Bu ya? 12.5 sampai 12.7 TB Smart 9 sama Ibu Vini. Monefnya Bu Mira tadi nelfon katanya nggak ada siapa-siapa. Jangan-jangan katanya udah nyampur ke sini. Ternyata Favorit. Iya. Oke. Iya. Sebentar. Ya, yang di grup Saya cek dulu ya sebentar. Mana tadi teh perasaan ada pengumuman ya nggak? Iya, yang baru. Tapi dah materinya mah sama aja. Iya, betul. Bu Adel. Ya.
Maaf mau nanya, kan Ibu tadi bilang katanya disuruh ngerjain soal yang pembahasan TO kemarin. Nah, kalau misalkan yang kemarin nilainya di bawah KKM kan Ibu udah disuruh Udah. ngerjain duluan kan yang Iya. 2 minggu yang lalu. Kalau misalkan yang nilainya di bawah KKM yang udah nge-submit dari 2 minggu yang lalu harus ngerjain lagi Nggak atau usah, sama aja. Cuman kan udah dikumpulin, bunga udah dikumpulin. udah 2 minggu yang Ya lalu? udah, nggak usah. Ini mah buat yang belum aja. Bener ya Bu Fe ya? Nggak ketemu jadwalnya. Oh iya, ini aku kirimin aja tuh ya ke Ibu ya. Oke. Nah, itu yang baru 5 sampai 7 ya. Soalnya Ibu nggak ngecek ini ada 12 berapa aja. Iya, soalnya pakainya jadwal yang lama berarti. Oh iya, 12 2 sampai 4 di sini ya, 5 sampai 7 di TB Smart 9. Yap. Oke. Ini udah menunggu. Sama aja kok ya guys. Nanti materinya mah kisi-kisinya mah Ibu kirimin di MS Team kok, sama aja. Nuhun, Badel. Yang lain biar bisa pada presensi di sana ya. Jadi sesuai dengan kelasnya ya. Oke, sudah banyak yang meninggalkan. Ya, salah. Oke, ya udah ya, clear ya. Jadi 12.5 sampai 12.7. Jadi kalian presensinya di sana, Monefnya sama Bu Mira. Ya, di situ. Jadi kalian lanjutkan TB Smart-nya di sana, oke? Nah, oh ya sebentar, ini takutnya yang kelas sana. Bentar ya. Oh iya bener. Ngechat ini Bu Vini katanya belum ada orangnya, sok yang 12.5 sampai 12.7. Oke, ya udah kita lanjut ya, yang di sini ya 12.2 sampai 12.4. Oke, kita lanjut. Nanti akan ada lapisan atmosfer ya. Tadi baru sampai troposfer. Nah, yang kedua ini stratosfer. Ini adalah yang ingat-ingat cirinya adalah adanya lapisan ozon ya. Itu adalah stratosfer. Nah, di atas stratosfer ada mesosfer. Mesosfer ini fungsinya adalah tempat pemecahan benda-benda asing langit yang akan jatuh ke bumi itu udah terpecahkan di mesosfer. Ya, ketebalannya dia makanya lebih tebal lagi, dari 50 sampai 80 km. Jadi lebih tebal daripada troposfernya gitu. Itu dia tamengnya gitu ya, pelindungnya dari bumi gitu. Nah, setelah mesosfer, jadi ingat-ingat ya fungsi yang utamanya aja. Fungsi yang utamanya, kalau fungsinya mah setiap lapisan banyak banget ya. Tapi ini yang fungsi utama, yang pertama troposfer itu adalah untuk unsur cuaca dan iklim, stratosfer itu untuk lapisan ozon, kalau mesosfer itu adalah untuk memecahkan meteor ya. Nah, ini sesuai dengan gambarnya ya. Terus yang keempat, lapisan keempat adalah termosfer. Ini lapisan yang paling panas. Nah, tempat apa? Tempat gelombang radio dan juga satelit dan juga roket itu sampai termosfer. Sesuai dengan namanya termos, panas, dia paling panas. Dan ada lapisan yang paling luar, eksosfer. Udah, fungsi itu aja, fungsi utama itu aja yang harus kalian ingat. Nah, nanti yang akan kalian dapatkan mungkin dari beberapa lapisan itu ya. Itu aja yang harus paling diingat. Terus selanjutnya, ini nyari PPT-nya menghilang, jadi ya udahlah ya, dari gambar aja. Sama aja. Nah, terus selanjutnya adalah gambar siklus batuan. Ini sebetulnya kalian juga sudah mengerjakan ya tentang siklus batuan. Kemarin ada di tryout, kemarin itu gambarnya seperti ini persis, cuman ada angka-angkanya ya. Nah, nanti yang ditanyakan angka nomor berapa. Nah, ini adalah keterangannya yang paling lengkapnya, yang lebih lengkapnya lagi. Jadi kalian bisa cocokkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Nah, di sini adalah siklus batuan, nanti gambarnya sama kayak gini, cuman beda yang ditanyakannya aja. Nah, tapi makanya kalian nih di capture ya. Ya, semuanya di capture. Apa namanya? Lihat di sini itu yang pertama adalah
dari siklus batuan itu ada magma. Nih, ini adalah yang pertamanya ini di sini ya. Itu pertamanya dari magma membeku. Nah, ini ada prosesnya ya semuanya. Jadi nanti kalian mencocokkan dengan soal yang tryout kemarin ya. Nah, apakah udah betul kalian mengerjakannya? Ini nomor berapa? Ini tuh apa ya? Nah, Ibu jelaskan prosesnya dari magma itu membeku. Nah, ini ya. Tuh, bisa bergerak ke atas. Nah, apa bedanya magma, lava, sama lahar? Bedanya apa? Kalau magma itu yang di dalam perut bumi, dia belum keluar, itu namanya magma. Kalau lava itu yang kalau masih suhunya tinggi, terus masih kental, dan masih berwarna kemerahan. Jadi dia masih anget gitu keluarnya. Jadi masih kental banget yang ada di leher gunung berapi, ya, di kalderanya. Nah, itu namanya lava. Tapi kalau udah terkontaminasi sama air yang ada di permukaan bumi, itu baru namanya lahar ya. Nah, lalu dari situ membeku prosesnya. Ini baru ini ke nomor satunya ya. Membeku itu barulah jadi yang namanya batuan beku. Nah, setelah jadi batuan beku, ada beberapa batu yang mengalami temperatur dan tekanan yang tinggi. Nah, ini kemarin kalau nggak salah yang ditanyakan ini ya, tentang temperatur dan tekanan yang tinggi. Jadilah batuan metamorf. Jadi kan batuan itu ada 3. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kalau batuan metamorf ini batuan yang paling baru. Nah, dia itu adalah batuan turunan gitu. Jadi yang udah banyak kena proses, baru jadi batuan metamorf. Tapi ada dari batuan beku langsung ke metamorf gitu ya. Dia tidak mengalami sedimentasi dulu, tapi langsung mengalami temperatur dan tekanan udara yang sangat tinggi gitu. Jadilah batuan metamorf. Jadi nanti siklusnya bisa lebih pendek lagi, dari magma ke batuan beku langsung ke metamorf ya. Bisa kayak gitu. Nah, setelah itu langsung dia itu mengalami sebuah pelapukan atau pengikisan. Pengikisan kan erosi ya. Nah, batu lama-lama terkikis akhirnya jadi tanah lagi. Nah, setelah jadi tanah lagi, lalu menumpuk nih. Setelah jadi tanah tuh lama-lama numpuk, terus ada yang keras, ada yang semakin menimbun ya. Nah, yang keras-keras itu akhirnya jadilah batuan sedimen tuh, penimbun terus-menerus dan mengalami pengerasan. Jadilah batuan sedimen. Nah, setelah batuan sedimen ini, ada yang nggak jadi metamorf, dia udah jadi tanah lagi. Setelah dia mengalami pengangkatan. Setelah pengangkatan dia pelapukan lagi jadi tanah akhirnya. Bisa seperti itu. Nah, cuma nanti jenis tanahnya yang akan beda-beda. Nah, tapi ada yang terkena temperatur dan tekanan yang tinggi. Ini sama prosesnya di sini. Barulah jadi batuan metamorf. Nanti gambarnya sama seperti ini ya. Jadi nanti kalian nggak bingung ini teh gambar apa ya. Nah, sesuaikan aja dengan ini ya. Jadi jangan lupa di capture ya. Nah, itu tadi udah apa aja tuh? Tanah, tentang lapisan atmosfer, terus tentang siklus batuan. Terus ada lagi, apa lagi yang nanti akan dijelaskan? Yang akan ditanyakan ya. Yaitu adalah tentang litosfer. Ini masih litosfer ya. Kalau tadi litosfernya siklus batuan, ini litosfernya tentang bentukannya. Oke, jadi harus satu-satu ngejelasin. Nah, kalian tahu nggak ada istilah yang namanya epirogenesis dan ada orogenesis? Ya. Nah, cara membedakannya gampang banget ya. Jadi ini adalah kelas 10 nih, ini nanti di US ada ya, ingat tulis orogenesis sama epirogenesis. Kalian cari artinya. Nah, sekarang Ibu jelasin apa maksudnya ya, ini buat pengingat aja. Jadi cuman ada 2, ada orogenesis dan ada epirogenesis. Kalau orogenesis mah solo karir, cuman orogenesis doang. Tapi kalau epirogenesis itu ada 2, ada positif dan ada epirogenesa negatif. Nah, jadi apa orogenesis dan epirogenesis? Itu adalah pergerakan permukaan bumi yang nanti bentukannya beda-beda. Kalau epirogenesis itu dicirikan dengan gambar seperti ini. Nah, jadi nanti kalau yang US-nya mendapatkan gambar seperti ini, ini pasti epirogenesis. Cuman kalian harus tahu epirogenesis positif atau epirogenesis negatif. Kita lihat apa bedanya. Yang pertama epirogenesis positif.
itu adalah permukaan laut seolah-olah naik dan darat yang padahal daratan yang mengalami penurunan. Jadi orang-orang menyangkanya tempat mereka itu jadi semakin sempit karena lautnya naik. Padahal daratannya yang mengalami penurunan. Itu namanya epirogenesis positif. Ya, lihat di gambarnya beda ya. Ini gambarnya asalnya perseginya di sini ya, belum tenggelam. Yang ini udah tenggelam nih. Nah, itu namanya epirogenesis positif. Nah, apa bedanya sama epirogenesa positif? Negatif, sorry. Kalau negatif kebalikannya. Jadi permukaan laut seolah-olah turun, padahal darat yang naik. Jadi biasanya wilayah yang mengalami epirogenesa negatif merasa bahwa si wilayahnya itu kok makin luas ya. Nah, ternyata bukan mengalami perluasan gitu ya, tetapi dia mengalami pengangkatan. Jadi si daratnya yang naik. Jadi seolah-olah lautnya yang turun. Jadinya kan kayak kerasanya lebih luas. Gitu. Itu adalah epirogenesa negatif. Nah, ada orogenesa. Ini harus sambil di close ya. Soalnya kalau nggak di close dulu mati. Nah, ada orogenesa. Kembarannya itu adalah orogenesa. Enggak, kembaran sih. Saudara berarti ya. Saudaranya orogenesa. Nah, kalau yang dapat gambar seperti ini adalah bentukan orogenesa. Apa bedanya orogenesa dengan epirogenesa? Kalau epirogenesa itu meliputi tempat yang luas. Daratan dengan lautan. Itu luas banget. Nah, kalau orogenesa itu hanya melibatkan salah satunya. Apakah itu daratan doang atau lautan aja. Nah, makanya bentukan dari orogenesa itu adalah bentukannya itu adalah lipatan dan juga patahan. Jadi kalau ada gambarnya lipatan atau gambar patahan, berarti itu jawabannya orogenesa. Orogenesanya orogenesa aja ya, bukan orogenesa positif, bukan orogenesa negatif. Jadi kalau nanti kalian ada yang jawab orogenesa positif, orogenesa negatif, nah berarti itu mah udah pasti salah ya. Nah, jawabannya hanya orogenesa aja kalau lipatan dan patahan yang ditanyakan. Oke, selanjutnya. Oke, mangga Bu Fei. Itu ya, jadi orogenesa ini namanya ya. Ini adalah orogenesa. Kalau bercirikannya lipatan dan patahan. Ya, gampang ya ngebedainnya. Kalau epirogenesa itu gambarnya ada laut sama daratan. Nah, itu kenapa? Karena epirogenesa itu meliputi tempat yang sangat luas. Beda dengan orogenesa. Nah, orogenesa ini bisa lebih sempit daripada epirogenesa. Walaupun sebetulnya kayak gini nih, kita patahan Lembang. Patahan Lembang, sesar Lembang itu kan memanjang ya, panjang banget. Tapi itu namanya orogenesa gitu. Kenapa? Karena meliputi wilayah yang kecil, segitu tuh kecil gitu. Tapi kalau ngegeser patahan Lembang ya tetap aja Bandung mah bakal gempa ya, karena bakal mengalami pergerakan gitu. Itu adalah orogenesa gitu. Jadi dia lebih sempit tempatnya gitu. Nah, terus ada apa lagi ya nanti tuh? Oh, ada tentang siklus hidrologi. Nah, ini mah kemarin juga ada ya, waktu pas jadi kalian nih kalau udah megang, misalkan yang TO-nya ada nih di file kalian di laptopnya, ditandain, oh ini ada lagi nih, ada lagi ya. Gitu. Nah, terus ada siklus hidrologi. Ini mah apa namanya? Udah akrab lah ya. Ini mah siklus hidrologi mah dari kelas 10 gak berubah-ubah. Siklus hidrologi sedang yang pertama dari mulai penguapan, evaporasi dan transpirasi. Kalau evaporasi itu adalah penguapan dari permukaan air apapun ya, air apapun. Pokoknya air yang di permukaan bumi ya. Kalau transpirasi itu adalah penguapan dari tumbuhan berasal dari vegetasi. Nah, makanya kita sebagai bioma hutan hujan tropis, itu makanya kenapa curah hujannya ya termasuk tinggi ya. Apalagi Bandung mah udah jelas ya. Kenapa? Salah satunya yang pertama, kita ini adalah negara kepulauan ya. Airnya banyak gitu ya. Permukaan airnya banyak. Terus
vegetasinya pun lebat gitu. Akhirnya apa? Saking penguapannya jadi makanya sering hujan gitu ya. Nah, itu namanya evaporasi pemanasan. Pemanasan penguapan ya. Nah, nanti siklusnya sama seperti ini. Nah, nanti apa yang akan ditanyakan itu akan beda-beda ya. Nah, kalau yang gambar awan, nah setelah itu jadi awan gini ya. Awan gelap yang udah menahan air yang mau keluar itu namanya adalah kondensasi. Nah, baru jatuh airnya atau turunlah hujan. Hujan itu nama siklus hidrologinya adalah presipitasi. Nah, ini precipitation ya. Presipitasi ini adalah turunnya air hujan. Hujan itu namanya presipitasi kalau di siklus hidrologi ya. Jadi nanti kalau kalian ada di soal US, presipitasi ya turunnya air dari awan menuju ke permukaan tanah. Nah, ya sederhananya hujan. Nah, baru diserap. Diserap namanya infiltrasi. Nah, ini infiltrasi ya. Nah, jadi yang akan ditanyakan antara itu aja, apakah evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, atau infiltrasi. Itu aja yang ditanyain ya. Untuk pergerakannya itu namanya runoff, pergerakan airnya. Kalau infiltrasi penyerapannya ya. Jadi air-air hujan yang turun ke tanah lalu terserap oleh bumi. Nah, itu namanya infiltrasi ya, itu ada. Ini mah udah pada dikerjain juga kan, udah pernah baca juga di US kemarin, ada lagi sekarang ya. Terus ada laginya itu tentang apa ya? Oh, tentang ini. Teori keruangan kota. Oke. Teori keruangan kota. Nah, teori yang akan muncul adalah sektoral dan juga inti berganda ya. Yang ini udah pada tahu lah ya gambarnya, coba dicek sama yang inti berganda yang ini. Ya, apa yang akan kalian dapatkan soalnya ya udah gambar ini aja ya. Ibu biasanya gampang sih lah kalian bisalah kata ibu, makanya ibu ngambil angkanya yang gampang di antara ini pokoknya gitu ya. Yang udah pasti kalian pada bisa. Nah, tapi kan teori itu kan ada 3. Nah, ibu yang ambil cuma 2. Kalau kemarin kan cuma 1 inti berganda. Nah, yang satu lagi juga ada gitu. Jadi makanya hafalkan posisinya nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, 5 apa, sampai 9 apa misalnya inti berganda. Tapi enggak sih, ibu enggak nanyain nomor 9 ya. Pokoknya gampang lah gitu, kalian pasti kayak tahu lah gitu sih tempatnya ya. Yang penting kalian tahu bahwa nanti yang akan muncul itu adalah apa namanya, inti berganda dan teori sektoral. Nah, itu untuk teorinya. Nanti hitung-hitungannya juga sama ya, nanti kan kita bahas. Ada hitungan apa aja yang nanti akan ditanyakan. Oh, terus selanjutnya adalah tentang hierarki. Ibu lupa apakah IPA ini udah sempat kejelasin apa belum. Cuman kalau belum, Ibu kasih tahu sekarang ya. Nah, jadi dalam perkembangan perwilayahan itu ada yang namanya hierarki. Apa itu hierarki? Hierarki ini adalah sebuah perhitungan jadi kayak teori ya, teori pembangunan keruangan, pola keruangan. Jadi dihitung dari jumlah hierarki si wilayah tersebut. Apa itu hierarki? Itu salah satunya dilihat dari jumlah jalan, dari jumlah jaringan. Nah, ini adalah jumlah jaringan yang ada di sebuah ruangan, sebuah wilayah. Nah, jadi untuk menentukan wilayah tersebut dominannya itu bisa dijadikan tempat apa, itu dilihat dari nilai hierarkinya. Ya, jadi nanti kalau kalian nemu gambar ini bukan gambar atom, bukan ya, ini bukan kimia. Jadi ini ada hierarki 3, ada hierarki 4, dan ada hierarki 7. Apa bedanya? Kalau kita lihat ini tampak sama. Kalau hierarki 3 itu adalah pasar ya. Ibu nggak ada pentep, tulis aja ya sama kalian, hierarki 3 itu adalah pasar. Jadi kalau ngomongin pasar, pilihlah yang hierarki 3. Gimana cara melihat hierarki 3? Lihat ambillah segi 6 yang paling pinggir.
Nah, jadi ini ya, si segi 6 ini tuh kita ibaratkan ini adalah satu wilayah. Misalnya ini adalah kota Jakarta, satu lingkaran gini, set. Nah, nanti dia dibagi-bagi menjadi 6. Nah, 6 ini apakah jaringannya bernilai 3, bernilai 4, atau bernilai 7? Kalau hierarkinya bernilainya 3, artinya si wilayah tersebut berpotensi untuk wilayah pasar. Nah, ini adalah hierarki 3. Nah, lihat di segi 6 ini, dia dibagi 3 ya. Ada bagi 3, nih segi 6-nya dibagi 3. Ada 1, di sini 2, ini 3. Ya, ini dibagi nih, ada pembagiannya nih. Ini dibagi. Kalau hierarki 4, lihat segi 6-nya yang paling pinggir. Yang dibaginya dibagi 2, tuh. Dibagi setengah, garisnya di sini. Beda kan dengan di sini. Nah, kalau dibagi 2, ini adalah hierarki 4. Kalau hierarki 4 itu apa? Hierarki 4 adalah lalu lintas. Nah, berarti tempat tersebut jaringannya bagus ya, lalu lintas yang optimum. Itu hierarki 4. Kalau hierarki 7, dia itu adalah pusat administrasi. Nah, lihat di sini tidak dibagi ya. Segi 6-nya. Ini bukan ya, yang titik-titik putus-putus ini bukan. Nah, ini tuh tidak dibagi. Nah, akhirnya dia sangat berpusat untuk sebuah administrasi. Itu adalah nilai hierarki kewilayahan namanya ya. Ini Ibu lupa apakah udah diterangin apa belum ke IPA. Cuman intinya cuma gitu aja. Kalau 3 itu pasar, kalau 4 itu lalu lintas, kalau 7 itu adalah administratif. Ya, administratif ya kayak kelembagaan, pusat pemerintahan, itu administratif ya. Itu. Tapi yang ditanyainnya cuman kalau nggak lalu lintas pasar. Ya, gampang itu mah. Kalau di UTBK paling sering itu pasar. Terus sama satu lagi adalah gambar citra atau gambar penginderaan jauh. Nah, sekarang Ibu mau nanya kalian di sini, nah, kalau gambar ini kelihatannya gambar apa? Stadion, Bu. Stadion. Kalau yang ini berubah nggak gambarnya? Ini apa? Bandara. Oke, bandara ya. Nah, dan yang satu lagi ini adalah? Pelabuhan. Oke, ini jelas ya. Tadi udah nyoba Ibu lihat lagi CBT-nya jelas ya. Nah, nanti yang akan ditanyakan adalah antara 3 ini. Apakah kalian dapat gambar yang mana? Yang penting tahu ya. Ini adalah pelabuhan. Kenapa ada pelabuhan? Kenapa ini pelabuhan? Lihat di sini adalah laut, tapi di sini ada perkotaan. Kalau di sininya bukan perkotaan, bukan bangunan, tapi malah pasir, nah itu baru berarti pantai ya, bukan pelabuhan. Tapi ternyata di sini nggak ada bangunan. Terus di sini ada jalan yang menjorok, ada kapalnya juga. Berarti ini adalah pelabuhan. Nah, kalau yang ini kenapa bandara? Karena di sini udah kelihatan ya gambar pesawatnya. Nih bentuk pesawat mah udah khas, nggak ada yang menyamakan ya. Cuman pesawat ya bentuknya pasti kayak gitu. Nah, sama yang satu lagi stadion, ya udah pasti bentuknya kayak gini ya. Ini stadion. Nah, itu untuk yang teorinya. Untuk yang hitung-hitungannya, cuman ada dikit kok ya. Ini Ibu sambil, kalian kalau udah mengerjakan mah sebenarnya udah pada bisa. Ini sambil apa ya namanya? Sambil mengulang aja, mengulas bukan mengulang, mengulas. Gitu. Mana ya? Tadi teh. Ya. Nyarinya teh mana? Oh, ini. Nah. Ini nggak akan kita kerjain ya, cuman maksudnya apa aja nih yang ada ya, kalian bisa, kenapa ini nggak bisa ke play? Oh. Salah. Nah, Oke. Nah, yang nanti ada ya, yang ada itu adalah tentang titik henti, sama kayak yang pre-UAS kemarin, tentang titik henti. Cuma rumus ini aja yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah ini ya.
Nah, ini Ibu udah langsung dikerjain supaya karena nggak akan mungkin cukup ya waktunya. Nah, ini kayak contohnya yaitu adalah titik henti. Yang pertama adalah jarak dibagi 1 ditambah akar penduduk yang lebih banyak, penduduk yang lebih banyak dibagi penduduk yang lebih sedikit. Udah gitu doang. Oh ya, sama nanti besok tidak ada yang memakai kalkulator ya, Ibu udah bilang juga. Jadi nggak boleh ada yang pakai kalkulator. Ibu udah pastikan insya Allah angka-angkanya kalian bisalah dikotret sendiri gitu ya. Nggak perlu kalkulator, apalagi Mama udahlah jago gitu ya. Nah, nanti pilihlah wilayah, misalnya hasilnya kan 3,3, pilihlah dari mana? Dari wilayah daerah yang kotanya berpenduduk yang lebih sedikit. Nah, di sini yang lebih sedikitnya adalah penduduk A ya. Di kemarin di kunci jawaban kayaknya salah. Penduduk A. Nah, ini maka jawabannya adalah yang B gitu ya. Terus hitung-hitungan ada lagi apa ya? Nah, ini dependensi rasio. Nah, kalau tadi titik henti, ini dependensi rasio ini sama kayak kemarin ya. Itu adalah usia non-produktif dibagi usia produktif dikali 100. Ya. Share screen-nya Nggak ada. masih Yang apa? Masih diem? enggak. Ntar, cek ya di ini lagi. Nah, harus gitu ya, harus di. Nah, udah ya, oke. Nah, terus selanjutnya adalah dependensi rasio, ada lagi ya. Ini yang kemarin di tryout ketiga juga ada ya. Dependensi rasio, Ibu sengaja milihnya rumus-rumus yang nggak perlu pakai kalkulator ya. Jadi yang gampang-gampang aja ya. Kayak iklim juga harusnya mah iklim Smith-Ferguson. Jadi dia harus menghitung jumlah bulan basah, bulan kering ya dikali 100%. Cuman Ibu ambillah iklim Köppen, nanti ada ya tentang iklim Köppen. Nah, itu mah nggak perlu hitungan. Karena kalau hitungan takutnya lebih lama lagi nanti waktunya. Jadi cuma dikit kok hitungannya ya. Hampir sama kok kayak yang kemarin, dependensi rasio usia non-produktif dibagi usia produktif dikali 100 ya. Jangan lupa di capture ya, soalnya mes timnya kalau nggak lagi video conference, nggak bisa ngirim, nggak tahu Ibu juga kenapa. Makanya kalau ngirim tuh suka pakai komputer sekolah ya. Jadi buka aja tryout yang kemarin, nah oh ini ada lagi. Hampir semuanya sama sih. Oke, bisalah, Ibu yakin pada bisa. Nah, terus ada lagi yang ini. Nah, jarak epicentrum gempa ini ada lagi ya. Nah, Ibu mau ngeliatin bedanya ya hipocentrum sama epicentrum. Kalau hipocentrum itu yang ada di dalam permukaan bumi, hipocentrum. Nah, kalau epicentrum itu yang terasanya, yang di atasnya, getaran yang di atas. Kayak kemarin tuh gempa yang kita rasakan, tadi juga katanya ada gempa jam 7 pagi, tapi Ibu nggak ngerasain nih sih. Nah, kayak waktu hari apa, Rabu ya. Nah, itu kedalamannya, jadi kalau misalnya kalian lihat berita gempa, misalnya, oh berapa skala Richter, kita jangan cuma lihat skala Richternya aja, tapi lihat kedalamannya. Kalau misalnya gempanya 7 skala Richter, tapi kedalamannya misalnya 50 km, itu ke kitanya nggak akan terlalu kerasa. Tapi kalau misalnya skalanya, skala Richternya itu 5 skala Richter, ya cuma 5 gitu. Kalau tadi kan 7. Logikanya, oh ya harus lebih kuat yang 7 dong. Nah, tapi kalau cuma 5, tapi ternyata pas lihat kedalaman kayak kemarin, itu tuh cuma 5 skala Richter kan di Sukabuminya, tapi kedalamannya itu cuma 10 kilo doang. Ya, makanya kerasa banget sama kitanya gitu ya. Itu dari Sukabumi ke Bandung jauh ya. Nah, itu terasa sama sampai daerah kita gitu ya. Nah, berarti itu kedalamannya hiposentrumnya itu dekat gitu. Makanya si epicentrumnya makin luas kalau makin dekat gitu. Nah, ini ada lagi ya tentang ini rumusnya yang ini contoh rumusnya ya. Itu adalah sekunder dikurangi primer dikurangi 1 menit dikali 1000 km. Udah gitu doang. Ya, ini juga nggak perlu pakai kalkulator. Ibu yakin pada bisa ya. Sekunder nih, gelombang yang sekundernya dikurangi primer berapa? Jangan lupa dikurangi 1 menit dikali 1000. Ya, udah gitu doang. Ini cara pengerjaannya, ini contohnya. Silakan di capture. Nah, ini ada juga. Terus ada lagi hitungan tuh satu lagi yang
Apa ya? Oh, kontur interval. Udah itu doang. Mana ya? Nah, sama yang ini. Udah itu aja hitungannya. Ya, bisalah. Dependensi rasio tentang angka ketergantungan, usia produktif dan non-produktif. Terus titik henti. Ya, interaksi nggak ada. Indeks konektivitas nggak ada ya. Cuman satu aja titik henti. Terus jarak epicentrum gempa sama kontur interval. Udah itu doang hitungannya. Ini mah gampang ya, nggak perlu pakai kalkulator. Ini kontur interval itu adalah nanti gambarnya kontur kayak gini. Beda-beda ya pastinya setiap orang gambar konturnya nggak akan kayak gini. Kontur itu ya, kontur interval itu kan jarak di antara selisih dari antar kontur. Nah, ini rumusnya adalah 1/2000 dikali penyebut skala. Penyebut skalanya adalah misalkan di sini 50, udah cuma gitu doang. 1/2000 dikali 50.000, nggak usah pakai kalkulator kan ya. Nah, udah tinggal pilih 25. Udah, itu aja berarti hitungannya. Materi teorinya yang itu yang tadi Ibu sebutkan. Sisanya, insya Allah ada beberapa soal yang masih sama dengan tryout kemarin. Ada yang, ya itu kalau yang dapat beberapa. Adalah, nggak banyak sih kalau sama banget mah ya. Beberapa ada yang Ibu masukin lagi. Tapi sisanya mah cuman beda pertanyaan aja. Tapi materinya mah sama itu-itu aja. Gitu. Terus hitungannya juga masih sama yang kemarin. Jadi mungkin Ibu mah cuma minta kalian baca aja dari situ. Udah nggak ada lagi. Kalau kalian sebenarnya kalau Ibu kasih kisi-kisinya yang tadi, yang apa namanya, yang kisi-kisi yang panjang tuh, yang tabel, sebenarnya lebih pusing, bakalan mendingan kalian contoh langsung konkret soalnya. Oh, contohnya kayak gini. Udah hafalin aja dari situ. Insya Allah pada bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Niatnya mau lebih cepet ya, tetap aja jam 3 beresnya. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau misal, ya ada. Sabrina, siapa tadi? Tadinya mau nanya soal TO Pro S kemarin nggak apa-apa Bu, tapi nanya si soalnya. Boleh. Oh, yang peta kontur. Yang peta kontur, yang tadi? Ya, sebenarnya mau kan dia tuh mintanya jarak ketinggiannya kalau yang nomor 5 di TO Pro S. Ya, itu sebenarnya yang ditanyakannya jarak interval kontur. Jadi bukan si ketinggian si X-nya. Oke. Ya, jadi gini, sebenarnya bakal ada dua tergantung. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, oh ketinggian X-nya atau selisihnya. Nah, tapi biasanya di soal-soal tuh si ketinggian sama selisih itu disamain angkanya. Gitu, jadi diambil ketinggian yang memang pas dengan selisih, biasanya kadang kayak gitu. Cuman kita ikutin aja sama si rumusnya. Rumusnya adalah cuman 1/2000 dikali penyebut skala. Udah hasil itu adalah jawabannya, gitu aja. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya satu juga dong, Bu. Apa? Sama kayak soal kemarin. Soalnya aja nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, yang mana? Nama lainnya adalah tanah endapan karena dihasilkan dari proses pengendapan di daerah dataran rendah. Tanah ini tergolong tanah yang subur karena mengandung banyak mineral yang berasal dari gunung api. Tanah andosol kan, Bu? Ya. Coba baca lagi. Pilihannya aluvial, gambut, regosol, andosol, sama humus. Kalau dikunci jawabannya apa? Aluvial apa andosol? Aluvial ya, Bu ya? Aluvial. Ayo, Kenapa? Karena dia lebih tinggi kandungan airnya, mineralnya. Sama itu juga bisa kan, hulu itu kan yang penting dia bisa dari gunung berapi, dekat gunung berapi. Tapi beda kan tadi kalau andosol itu lebih kering daripada aluvial. Yang paling tinggi mineralnya adalah aluvial, dan aluvial itu adalah tanah hasil endapan. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau misalnya ada yang malu-malu nanya, Ibu pengen nanya, misalkan malu nih mungkin ya, kalian boleh nge-WA aja ya. Ada kok beberapa yang dari kemarin nge-WhatsApp ke Ibu, ngirimin foto gambar, Bu, kalau ini gini bukan. Sok Ibu mah pasti bales dah.
Cuman kadang suka slow respon. Nggak, sekarang mah gercep dah US. Ya gitu, bising ada yang malu-malu terus aduh ini aku udah nggak connect Bu, nanti aja deh nanya ke Ibu. Sok boleh mangga ya. Sok nanya terakhir nih, nanti mah kalau kalian yang UTBK-nya IPA mah udah nggak akan ketemu Ibu lagi. Ya, gak ada? Tidak ada? Aduh, kasihan ya, bising mau pada istirahat, waktunya juga sudah jam 3. Coba pastikan lagi, cek kalian udah betul si ininya, si absennya, presensinya. Coba ya dicek lagi presensinya tadi yang kata Bu Fei. Ya, coba dibetulkan. Jangan lupa untuk presensi. Sayang kalau kalian udah masuk tapi belum presensi. Ya, udah itu aja sih, Ibu mah. Nah, untuk besok persiapannya hanya itu saja. Kebetulan kan besok juga bukan jam pertama ya, geografi ya. Kalau nggak salah iya kan. Nah, jadi kalian masih banyak lah waktu untuk mau menanyakan, misalnya last minute mau, pas lagi istirahat, gitu ya, lagi nyiapin, boleh sok tanyain aja. Ya, apa yang masih pengen ditanyain gitu ya. Jadi supaya nilainya tuh dapatnya yang maksimal, yang terbaik, mendapatkan nilai yang memang maksimal terbaik tuh emang yang bagus gitu ya. Yang nilainya bagus ya, karena tujuan kita semuanya sama kok ya, kalian pengen nilai bagus, Ibu juga sama pengen kalian mendapatkan nilai yang bagus ya, seperti itu. Jadi dimohon untuk kerjasamanya, kejujuran dan juga kedisiplinannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Kalau ada yang mau nanyakan, silakan boleh personal chat, Ibu akan terima ya. Tidak ada? Oke, terima kasih banyak semuanya, kelas 12